Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semua dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kitab Adabul Alim wal Muta'allim yang dikarang oleh Hadratus Syekh Haji Hashim Asy'ari. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas bab 2 tentang Adabul Muta'allim, tentang etika orang yang belajar, dengan sub pembahasan orang yang mencari ilmu supaya dia segera sungguh-sungguh belajar untuk mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya. Bismillahirrahmanirrahim. As-salisu, adapun adab yang ketiga, ayyubadirah, supaya cepat-cepat siapa talibul ilmi, orang yang mencari ilmu, bitahsilil ilmi, untuk mendapatkan ilmu, syababahu, pada waktu mudanya muta'allim, wa awqata umrihi, dan beberapa waktu umurnya talibul ilmi, wala yaghtar, dan jangan tertipu siapa talibul ilmi bihada'it tashwifi, dengan tipu daya berjanji akan datang, wa ta'milih, dan mengangan-angan, fa inna kulla sa'atin, maka sungguhnya setiap waktu, tamurru, lewat, apa waktu, min umrihi, dari umurnya talibul ilmi, la buddah, tidak boleh tidak, laha, bagi awqat, dari sa'ah, wala iwad, dan tidak ada apa pengganti itu ada, anha, dari sa'ah, wa ayyak ta'ah, dan supaya memutuskan siapa talibul ilmi pada suatu qadara yang mampu siapa talibul alih rasma, minal alaikih, dari tergantung, dari beberapa gantungan, as-saghilati, yang merepotkan dari belajar ilmu, wal awaiki, dan beberapa penghalang, al-mani'ati, yang mencegah, antamamit talabih, dari kesempurnaan mencari ilmu, wabadlil juhdi, wabadlil ijtihadi, dan mencurahkan kesungguhan, wa quwwatil jiddi, dan kuatnya kesungguhan, fitahsyiri, dalam mendapatkan ilmu, fa innaha, maka sungguhnya sa'ah, yakni waktu yang berjalan, kawati utori kita alumi, adalah pemutus jalan orang yang belajar, atau begal bahasa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ats-tsalisu, kita sudah masukin pada yang ketiga tentang adabul muta'allimi fi nafsihi, yaitu tentang akhlak seorang belajar pada diri sendiri, yang di situ terdapat 10 adab. Wa fihi asratu anwa'in minal adab. Apa yang ketiga? Katanya ayyubadira tahsilal ilmi syababahu wa awqata umrihi. Orang yang mencari ilmu supaya dia cepat-cepat untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya ketika dia masih muda.
dan juga mencurahkan semua umurnya untuk mencari ilmu. Jadi sampaikan begini, yang kedua itu sampai itu betul-betul memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk belajar, untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Mulai belajar baca Al-Quran, coba manfaatkan waktu ini untuk belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Kemudian belajar fikih, bagaimana dia sungguh-sungguh sampai menguasai ilmu fikih. Bagaimana dia belajar sungguh-sungguh dan cepat-cepat untuk mempelajari ulumul Quran sehingga dia menjadi ahli tafsir. Itu segera. Jangan sampai terlambat. Kapan? Pada masa mudanya. Pada masa muda. Karena orang itu mendapatkan ilmu ketika belajar masih muda. Kayak saya misalnya, sejak kecil belajar ilmu agama. Maka setelah tua itu gampang. Kalau umpamanya sekarang mau belajar matematika, bingung. Sekarang masih mau belajar ilmu kedokteran, bingung. Karena itu waktu yang efektif belajar ketika masih muda. Nah, kayak sampean ini baik putra maupun putri, itu merupakan kesempatan belajar dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Nomor satu, badannya sehat. Sampean baca kitab semalam suntuk nggak apa-apa. Saya dulu sudah biasa masih mudanya itu, kalau malam itu mulai setelah sholat isya sampai jam 1 malam. Setelah maghrib sampai isya itu nakrir hafalan. Nambah hafalan. Jadi kita menambah hafalan. Hafalan Quran maksud saya. Setelah subuh itu mau nakrir hafalan pada waktu itu. Nah, itu berangkat ke kampus di tengah jalan sambil nakrir hafalan. Terus kemudian kuliah mulai jam 7 sampai jam 2 siang. Jam 2 siang tidak langsung pulang, langsung ke perpus. Ke perpus sampai jam 5 sore, langsung sebelum pulang ke kosan berhenti dulu di warung makan. Bukan makan, bawa bungkusan. Dibawa ke pemondokan atau kepada rumah kontrakan pada waktu itu. Ada asrama, sakan istilahnya itu. Nah, nyampe ke rumah, tak berapa lama kemudian mandi-mandi, maghrib masuk. Maghrib masuk, kita nambah hafalan. Isya jamaah langsung baca kitab sampai jam 1 malam. Nanti jam 1 tidur, jam 3 sudah bangun. Sudah mulai tahajud, sudah baca-baca buku untuk persiapkan besoknya kuliah. Begitu terus. Nah, liburnya Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu itu apa? Kita baca kitab minimal dalam satu hari semalam itu minimal 200 halaman. Jadi kalau 2 hari berarti 400 halaman. Kalau baca kitab Tafsir Jalalain itu cukup 2 hari pada waktu itu. Kenapa saya punya kecepatan baca kitab itu per jamnya itu, kalau baca kitab itu 17 halaman per jam. Artinya kalau sudah baca ditanya isinya itu langsung bisa jawab. Itu pada waktu itu. Nah, belajar terus sampai selesai LC saya. Saya belajar perbandingan 4 mazhab. Jadi masih muda, ngapalin masih kuat, badan saya sehat. Kalau sudah tua kayak sekarang masih mau belajar. Sekarang sudah tua masih mau belajar Al-Quran. Yang tua kayak ini masih baru mau belajar sorob. Tua kayak ini sudah belajar mau belajar nahu. Ya kimeng. Iya Pak ya. Nah, masih muda kayak sampai ini bagaimana masa mudanya dimanfaatkan untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Dan bagaimana waktu-waktu hidupnya itu dimanfaatkan untuk mencari ilmu. Nah, saya itu di tempat kosan ke kampus itu, yang dulu sebelum pindah rumah ke Jawa, itu perjalanan itu sekitar 15 menit sampai 20 menit di jalan nakrir hafalan. Nunggu antrian nasi, nakrir hafalan. Begitu terus. Hafalan Quran, hafalan hadis, hafalan syair itu dihafalkan terus. Kelas langsung ngobrol, langsung kita nulis sambil nunggu dosen datang. Begitupun seterusnya. Bagaimana memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Umur itu umur yang kita miliki dimanfaat dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu. Apa katanya? Wala yaghtab bi khada'i taswifi wa ta'mili. Jangan tertipu dengan dia selalu berjanji dan berjanji. Nanti itu artinya akan datang. Ketika mau baca kitab nanti ajalah.
Bahwa macam kita pagi-pagi bilangnya apa? Nanti siang. Setelah siangan apa? Nanti sore. Setelah sore nanti malam. Itu namanya taswib. Setelah subuh mau hafalin Quran, tunggu dulu capek. Ngantuk. Nanti jam 7 bingung lagi. Ya hafalan enggak jadi. Sampai terus begitu taswib. Kemudian apalagi wa takmil, lalu hanya menghayal. Wah, bagaimana ya kalau saya hafal langsung hafal? Mana mungkin? Semuanya kan proses. Jadi janji, setelah itu apa? Menghayal alim tanpa belajar. Wah, punya ilmu laduni. Ya, mungkin Allah ada seorang hamba yang oleh Allah ada yang hambanya yang dipilih, diberi ilmu yang laduni, enggak usah belajar jadi pintar. Tapi kalau umum, ilmu itu didapatkan dengan apa? Dengan belajar. Katanya, ta'allam falaysa lahu. Ta'allam apa kaidahnya itu? Ta'allam falaysal mar'u yuladu 'aliman falaysa hu ilmin kaman huwa jahilu. Katanya belajarlah, ta'allam, maka belajarlah, falaysa lahu. Maka dia itu apa katanya? Suruh belajar karena tidak ada yang dilahirkan itu dengan keadaan alim. Dan orang yang pintar tidak sama dengan orang yang bodoh. Ta'allam falaysal mar'u yuladu 'aliman. Belajarlah karena tidak ada seorang yang dilahirkan langsung alim. Masa langsung dari langsung hafal Quran? Enggak mungkin. Langsung hafal nahwu? Enggak mungkin. Semuanya melalui proses. Walaysa hu ilmin kaman huwa jahilu. Orang yang pintar jelas tidak sama dengan yang bodoh, mesti. Nah, apa katanya juga? Wa ayyaqta'ah ma qadara alaihi minal alaiki sagrati wal awaikil manati antamamit talabi wa badlil juhdi wa quwwatil jiddi fi tasili fa innaha qawati tariqit ta'lumi. Jadi sebaik begini. Wa ayyaqta'ah ma qadara alaihi minal alaiki sagrati wal awaikil manati antamamit talabi. Maka segera memutuskan sesuai dengan kemampuannya apa-apa saja yang membuat dirinya repot. Jadi menghentikan atau menghilangkan satu yang merepotkan untuk belajar. Contohnya sibuk memelihara burung. Sifat belajar enggak? Kayak dulu, waduh, semuanya ngubu burung, ngubu manuk ya. Yang ngubu burung apa yang terjadi? Yang diurusin kitabnya apa manuknya? Kulaku jaga hidung saya bikin apa? Makanin manuk. Istirahat makanin, duhur mulai makan, sore makanin Nah, lebih payah lagi pagi-pagi manuknya dimandikan. Iya payah. Padahal orangnya belum mandi. Artinya apa? Dia itu kerepotan yang menghalangi untuk belajar. Maka apa katanya? Singkirkan sesuai dengan kemampuannya segala hal yang dapat merepotkan, dapat mengganggu untuk belajar ilmu yang sedang ditekuni. Juga usahakan hilangkan sesuai dengan kemampuannya segala hambatan-hambatan yang dapat menghalangi untuk tercapainya kesempurnaan mencari ilmu. Apa saja, mungkin bisa HP, bisa jadi mungkin itu bola, mungkin atau lagi juga paling berbahaya apa? Gangguannya apa? Pacar. Ada nggak yang punya pacar di sini? Ada. Siapa Dol? Oh, berani Fadol ngomong. Nah, maka kita berusaha disingkirkan apa yang bikin repot dan mensingkirkan apa yang dapat menghalangi untuk mendapatkan kesempurnaan belajar. Apalagi katanya wabat lil juhdi, dan berusaha itu wabat lil ijtihadi. Wabat lil ijtihadi, berusaha mencurahkan kesungguhan, dicurahkan semua. Sungguh-sungguh dicurahkan. Jangan setengah belajar, dicurahkan betul-betul dicurahkan badlil ijtihadi. Sungguh-sungguh semua. Daya upaya mulai dari pagi sampai malam, tapi tetap dengan menjaga kesehatan. Tetap disesuaikan dengan kemampuan. Tapi kemampuan semuanya di-fullkan untuk mencapai
mendapatkan ilmu yang tinggi. Wa quwwatil jiddi fi tahsilih, dan berusaha dengan sungguh-sungguh dalam mendapatkan ilmu yang banyak. Wa quwwatil jiddi itu artinya apa? Kalau terjemah harfiahnya itu kekuatan sungguh-sungguh. Artinya sungguh-sungguh yang sangat tinggi yang nanti itu di dalam mendapatkan ilmu. Oh, waktunya ngapalin, waktunya membaca, waktunya nulis, waktunya musyawarah, waktunya berdoa. Tidak ada waktu untuk main. Kenapa katanya fa innaha qawati'u tariqit ta'allumi? Karena waktu itu yang dapat menghalangi untuk belajar. Jadi waktu itu kalau tidak digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, maka akan merugikan orang yang memiliki umur itu bagaikan perampok yang merampok. Jadi diibaratkan bahwa waktu bagaikan rampok yang dapat menghalangi untuk belajar. Maka karena itu kewajiban kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kita itu? Jadi kesimpulannya begini. Bagaimana seorang yang belajar itu masa mudanya dan waktu-waktunya betul-betul digunakan untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Dan jangan tertipu dengan harapan-harapan mimpi yang akan datang akan mendapatkan kemudahan, yang akan datang akan mendapat keberhasilan. Jangan terpedaya oleh mimpi-mimpi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena setiap waktu itu ada setiap waktu itu akan mengurangi umurnya. Jadi, dan umur itu tidak ada penggantinya. Bahkan sudah dihabisin sekarang 1 bulan. Enggak mungkin ini matinya nanti umur 60 tahun. Nah, walaupun bagaimanapun dia mati gitu. Dan maka kan di sini tidak ada yang bisa mengganti gitu. Nah, maka harus menyingkirkan segala sesuatu yang dapat menghalangi untuk belajar. Kemudian berikutnya katanya wabadil ijtihadi, dan betul-betul mencurahkan kesungguhan, usahanya maksimal, jangan setengah. Kadang-kadang kan begitu, suruh belajar tedung agojo, kan ya, beda kayak itu. Dia salah. Maka karena itu dia itu harus mencurahkan segala kemampuan, mencurahkan segala kesungguhan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Dan ditambah lagi wa quwwatil jiddi, dan mempunyai kekuatan yang kesungguhan. Artinya punya kesungguhan yang sungguh-sungguh dalam apa? Dalam mencari ilmu. Karena waktu itu akan memaksa kita melakukan sesuatu yang merugikan kita. Maka di sini gambarkan bahwa waktu itu bagaikan perampok. Namanya perampok apa? Yang pertama mesti mengambil secara paksa. Yang kedua pasti dia itu diambil harta bendanya. Kalau enggak diserahkan apa? Dibunuh. Ini namanya qawati'ut thariq. Maka karena itu apa yang terjadi? Maka itu kesungguhan yang dia fullkan supaya mendapatkan ilmu yang banyak dan bermanfaat. Jadi intinya orang yang belajar itu betul-betul memanfaatkan ilmunya, dan jangan janji, karena waktu yang dilewatin tidak pernah kembali lagi. Nah, dan berusaha menghilangi segala hambatan-hambatan yang dapat menghalangi untuk belajar. Karena apa? Karena nanti tidak akan mendapatkan bantuan dari Allah. Dan lebih dari itu, karena waktu kalau nggak dimanfaatkan akan merugikan orang yang punya waktu. Inilah yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.